Anya menolak semua ciuman Fabian yang diarahkan kepadanya. "Maaf pak, aku sedang sibuk," tegas Anya yang menuju pintu untuk membukanya. "10 menit saja," balasnya cepat sambil menahan satu tangan Anya. "Kamu lupa, aku bosmu, jangan membantah." Fabian mengingatkan kembali akan perjanjian mereka berdua, jika Anya akan menuruti semua perintah Fabian di kantor. Anya mendengus kasar dan pasrah dengan apa yang mulai dilakukan suaminya itu. Diciuminya tengguk sang istri sambil perlahan melepaskan kancing kemejaannya. Tidak butuh waktu lama, Fabian sudah mendapatkan melon segar dan mempesona miliknya dan memangsanya dengan rakus. Anya tidak tahan dengan semua perlakuan Fabian itu, dan juga menikmati, apalagi semalam dia menahannya. Bukan hanya Fabian yang tersiksa, dia juga begitu, harus menyudahi memakan lollipop kesukaannya. Anya sekarang duduk di pangkuan Fabian sambil terus dipacu oleh Fabian, menimbulkan irama yang senada. Suara Anya yang lolos begitu saja setiap perpaduan onderdil mereka. Karena kelepasan, Anya menutup mulutnya sendiri sambil menahan nikmat. Anya mencium bibir Fabian intens dan mereka kemudian berpagutan. "I love you, Bi," ucap Anya kemudian memandang wajah tampan suaminya. "Gak mau jawab ah." "Ya sudah, aku berdiri nih," ucap Anya mengancam. Jangan, lagi enak, jangan pergi." Kemudian Fabian mempercepat iramanya membuat Anya hampir terjatuh lemas. Anya membersihkan dirinya di toilet dalam ruangan Fabian. Setelah itu dia pamit keluar. "Kayaknya asik banget sampai dikunci," celetuk Jonathan setelah mendengar permainan mereka. Wajah Anya berubah semu merah dan tak menjawab ucapan Jonathan. Mereka kembali berjibaku dengan berkas pekerjaan yang tak ada habisnya. Berkali-kali Anya memasuki ruangan Fabian untuk mengantarkan berkas dan kembali menghadap laptopnya. "Pulang yuk," Fabian menunggui Anya yang sedari tadi belum menyelesaikan pekerjaannya. "Nanti Bi, aku sedang sibuk, duluan saja." "Kok gitu?" "Ya sudah, aku tunggu sampai selesai." Fabian malah menarik kursi milik Jonathan untuk ia duduki. Melihat tingkah manja Fabian, Anya lantas menyudahi pekerjaannya. "Ya sudah, kita pulang." Wanita itu tidak lagi melirik ke arah Fabian. Dia sedang menata kata-kata amarahnya yang akan dilontarkan ke Fabian karena telah mengajaknya bermain di kantor. "Baru juga sampai, sudah dimarahi saja," ucap Fabian yang bergelayut menyandarkan dagunya di pundak sang istri. "Dasar sok manja." Anya mencoba melarikan diri tapi tertangkap juga. Kini ia dihujani ciuman oleh Fabian. Mereka makan malam keluar, mencari udara segar sekaligus berkencan. Sepertinya cuacanya sangat cocok malam ini. Kafe yang banyak digandrungi anak muda zaman sekarang. Sepertinya cocok untuk kencan mereka malam ini. Alunan musik band mengiringi makan malam yang bernuansa romantis ini. Fabian mencuri-curi pandang ke arahnya. "Apa sih?" Anya mulai bad mood setelah menangkap basah Fabian memperhatikannya sedang makan. "Kamu cantik," ucap Fabian yang belum selesai. Dia beralih melihat seseorang yang sepertinya ia kenal. "Miska, kamu Miska kan?" Fabian berdiri dan mendekati seorang wanita elegan dan cantik. "Hai Bian, masih ingat aku ya?" Wanita itu bercipika-cipiki dengan Fabian. Anya langsung buang muka saat melihat itu. "Tumben kamu nongkrong di tempat seperti ini." Sekali-kali boleh kan? Yuk gabung." "Kamu sama siapa?" "Kebetulan aku sendiri." "Beneran nih boleh gabung?" Miska menatap ke arah Anya. Anya hanya tersenyum mempersilahkan. Setelah memesan makanan, mereka melanjutkan mengobrol. "Aku sebenarnya mau join bisnis lagi sama perusahaanmu loh, tapi belum sempat ajuin proposal," ungkap Miska yang sepertinya terlalu asik mengobrol dengan Fabian tanpa menghiraukan Anya di samping mereka. "Ya, silahkan saja. Aku sih welcome kok bekerja sama dengan siapa saja. Apalagi kamu, hehe," ucap Fabian sambil membenarkan rambutnya. "Dasar ganjen," gerutuannya dalam hati. Ingin rasanya dia menghilang dari hadapan mereka berdua, tapi dia terlalu malas untuk beranjak dari tempat duduknya. Apalagi makanannya enak banget. "Kalau enggak, kamu calling aja sekretarisku. Ini sekretarisku yang baru," ungkap Fabian yang membuat Miska menoleh sekali lagi dan tersenyum. Kemudian mereka saling bertukar kartu nama. "Oh, jadi ini sekretarismu, kirain pacarmu, hehe." Miska yang memang tidak tahu siapa Anya hanya tertawa lebar.
merasa lega bahwa Anya bukan siapa-siapa Fabian. Iya, dia sekretarisku. Fabian tak memberitahu Miska membuat Anya sedikit kecewa. Tapi dia berusaha biasa saja. Setelah mendengarkan dua manusia mengobrol asik tanpa menghiraukan dirinya, Anya mulai menyimpan dendam dengan Fabian. Ya sudah, aku pamit dulu ya Bi, takut kemalaman, kata Miska seolah memberi kode untuk meminta diantar oleh Fabian. Anya yang menyadari itu langsung mengambil tindakan. Kalau begitu kita juga pulang yuk, aku capek banget, belum lagi nanti malam kalau harus melayanimu, kan double capeknya, celetuk Anya yang langsung menarik tangan Fabian dan meninggalkan Miska yang kebingungan. Di dalam mobil, bibirnya manyun membuat Fabian ingin tertawa melihat kecemburuan sang istri. Tapi dia sengaja mendiamkan Anya karena tidak mau kehilangan momen lucu Anya yang cemburu. Brak, Anya membanting pintu saat menutupnya. Dia kemudian masuk ke kamar pribadinya. Kok masuk ke situ? Ayo naik ke kamar atas, perintah Fabian. Maaf ya Pak, ini bukan kantor, jadi jangan asal suruh. Anya masuk dan mengunci pintunya. Biarlah dia marah, toh memang kerjaannya sewa terus, gumam Fabian seorang diri sambil menaiki tangga menuju kamar utama. Di kantor Anya masih terlihat jutek, apalagi dengan kehadiran Miska hari ini di kantor. Gadis itu sibuk memberikan proposal kepada Fabian lewat Anya. Jadi kamu istri Fabian? Tanya Miska yang membuat Anya terkejut. Dia tidak menyangka Fabian akhirnya memberitahu kalau dia adalah istri Fabian. Iya Bu Miska, seberkas cahaya datang ke wajah Anya. Dia tidak menekuk wajahnya lagi. Selera Fabian sangat mengagetkan ya. Bisa-bisanya pria sukses dan tampan seperti dia menikah denganmu. Maaf. Jangan diteruskan lagi. Ini proposalku, ucap Miska yang kemudian meninggalkan Anya yang sepertinya kembali memancarkan kemarahan. Miska turun ke lantai 1. Di sana dia memang sengaja menunggu Fabian yang sedang meeting di kafe dekat kantornya. Dia memutuskan bermain cantik untuk menjalin hubungan dengan Fabian tanpa sepengetahuan Anya karena pasti Anya akan menghalanginya kalau dia dekat-dekat dengan Fabian. Fabian, sudah selesai meetingnya? Kenapa nggak nunggu di atas saja, biar enak ngobrolnya? Fabian menghampiri Miska. Enggak, aku terlanjur malu sama istrimu, hehe. Enggak apa-apa kan kalau di sini saja, kilah Miska memainkan perannya. Mereka pun membahas proyek yang diajukan Miska. Tanpa disadari jam makan siang sudah terlewatkan. Miska kemudian pamit pulang. Fabian langsung naik ke atas di mana ruangannya berada.